Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tribuners, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Muhammad Fadli Ali dalam program Live Report on the Spot. Seperti biasanya, sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah, reporter kami di 24 kabupaten kota akan melaporkan update atau kejadian yang lagi update di daerah mereka masing-masing. Untuk hari ini, 13 September 2021, ada dua reporter kami yang akan melaporkan kejadian terupdate di daerah mereka masing-masing, yakni dari Kota Makassar dan Kota Palopo. Untuk yang pertama, kita sudah terhubung dengan rekan kami Muhammad Ihsan di Kota Makassar. Apa kabar, rekan Ihsan? Ya, baik, rekan Billy. Ya, rekan Ihsan ini akan menjelaskan terkait bagaimana Pemkot Kota Makassar yang akan memberhentikan penggunaan KM ini sebagai isolasi apung di Kota Makassar. Ya, bisa dijelaskan rekan Ihsan kenapa bisa Pemkot akan memberhentikan kerjasama dengan Pelni terkait KM ini? Ya, pemberhentian ini karena menindaklanjuti angka peserta isolasi yang mulai semakin menurun, rekan Fadli. Ini sudah tidak efektif lagi dilakukan karena peserta itu sekarang hanya berkisar antara 20 sampai 30 orang per harinya. Jadi menurut Wali Kota Makassar dan Ipumanto memang tidak efektif lagi untuk dilakukan isolasi terpadu, apung terpadu ini. Begitu rekan Fadli. Ya rekan Ihsan, tentunya masih ada pasien yang berada di KM ini. Terus pasien ini berapa jumlahnya dan akan ditempatkan di mana bila KM ini akan dihentikan, rekan Ihsan? Ya, dari data terakhir itu totalnya sekarang ada 27 orang dan memang saat ini tidak ada penambahan lagi untuk peserta isolasi dan rencananya akan dilakukan evaluasi tanggal 15 dan Wali Kota sendiri akan bekerjasama berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini PLT Gubernur Andi Sudirman Sulaiman, yang akan mengalihkan beberapa pasien yang mungkin masih akan ada di KM ini pada tanggal 15 tersebut untuk dialihkan di beberapa tempat isolasi milik Pemprov seperti asrama haji. Begitu rekan Fadli. Iya rekan Ihsan, mungkin terkait pemberhentian ini KM ini sendiri akan berlabuh kemana? Apakah nanti pada saat evaluasi tanggal 15 dan selesai kontrak tanggal 21 nanti, apakah akan kembali ke Jakarta atau seperti apa untuk KM ini rekan Ihsan? Ya, untuk KM ini kan memang dimiliki oleh PT Pelni. Jadi akan difungsikan kembali sebagai kapal penumpang seperti sebagaimana sebelumnya. Begitu rekan. Ya, mungkin ada wawancara rekan Ihsan terkait. Ya, mungkin untuk lebih jelasnya lagi kita akan mendengar wawancara langsung dari Wali Kota Makassar, Muhammad Ramdan dan Ipumanto. Ini kan sekarang teman-teman di bawah ini rajin sekali masuk. Naik lagi nih. Ini lebih 40 lagi, tadi naik 7. Naik 7 lagi, maksudnya teman-teman ini kesadaran masyarakat tambah tinggi kan? Iya. Isoter ke sana. Nah, makanya kita lihat nanti tanggal 15. Tanggal 15. Kalau ke tanggal 15 kan dia berhenti tanggal 21. Iya. Tanggal 15 kita lihat. Kalau banyak kita perpanjang, kalau tidak kan kita syukur sebenarnya lebih bagus, lebih kurang toh. Karena berarti kan bornya menurun. Kalau banyak itu seperti berapa anunya Pak? Ini kita rundingkan dulu kalau 40 banyak atau tidak itu mau dianu dulu rundingkan dulu semua efektifnya kan mesti dihitung baik itu. Sama tahu 40 lebih kita kasih misalnya di provinsi di darat. Ya. Ya begitu. Pascal juga berkurang di dalam. Iya. Ya. Iya. Di sana juga dia kurang toh kita kasih dia. Saya nanti menghadap Pak Gubernur. Itulah tadi sedikit penjelasan dari Muhammad Ramdan Ipumanto yang mengatakan jika KM ini akan diberhentikan setelah evaluasi karena sudah kurangnya jumlah peserta isolasi dan akan membicarakan teknis lebih lanjut kepada pemerintah provinsi terkait peserta isolasi yang masih berada di atas kapal. Begitu rekan Fadli. Ya, rekan Ihsan, bisa dijelaskan terkait kan ini klaimnya Pak Dhani kan
kasus menurun. Bisa dijelaskan terkait keterisian rumah sakit misalnya, atau jumlah pasien positif aktif sampai saat ini, begitu rekan Ihsan? Ya, dari data terakhir dari Dinas Kesehatan Kota Makassar, update terbaru dari total COVID sekarang itu ada sekitar 1.342 pasien yang masih terkonfirmasi positif COVID-19. Tapi di antaranya itu didominasi oleh asimptomatik atau orang tanpa gejala. Untuk rumah sakit sendiri, dan Impumanto mengklaim jika sekarang sudah turun sampai 14%, di mana sebelumnya itu angka keterisian hampir mencapai titik 60%. Jadi memang ada keberhasilan program menurut pemerintah Kota Makassar, karena bor rumah sakit setelah adanya PMUM ini lumayan menurun drastis. Begitu rekan Fadli. Ya, terima kasih laporan rekan kami Ihsan langsung dari Kota Makassar. Selamat melanjutkan aktivitas kembali rekan Ihsan. Ya, sama-sama rekan Fadli. Ya, Tribuners, sebelum kita beralih ke Kota Palopo, mungkin kita lihat sebelumnya. Ya, Tribuners, masih bersama saya Muhammad Fadli Ali dalam program Live Report on the Spot. Kali ini kita sudah terhubung dengan reporter kami di Kota Palopo, yakni saudara Arwin. Arwin, apa kabar? Siap, baik Fadli dan Tribuners. Ya, rekan Arwin akan menjelaskan sedikit terkait bagaimana proses pembelajaran tatap muka yang sudah berlangsung di Kota Palopo. Silakan rekan Arwin. Ya, terima kasih Fadli. Pembelajaran tatap muka atau PTM di Kota Palopo ini hari ini perdana dilaksanakan semenjak adanya pandemi COVID-19 ini, atau setahun lebih adanya pandemi COVID-19 ini. Namun pelaksanaannya itu belum merata di Kota Palopo. PTM ini hanya dilaksanakan di 12 sekolah sebagai sekolah perdana ya yang melaksanakan PTM, yaitu terletak di 3 kecamatan di Kota Palopo. Kecamatan tersebut juga merupakan kecamatan yang bisa dibilang berada di bagian pelosok Kota Palopo. Adapun 12 sekolah yang sudah melaksanakan tatap muka perdana hari ini, yaitu SDN 58 Tandung, kemudian SDN 20 Batang, kemudian SDN 49 Patungko, kemudian SDN 21 Paredean, kemudian SDN 39 Kambo, kemudian SDN 51 Sumarambu, kemudian SDN 59 Siguntu, SDN 55 Padang Lambe, dan SMP 11 Batang, kemudian SMP 12 Marambu, kemudian SMP 13 Kambo. Jadi Fadli ada 3 sekolah SMP yang melaksanakan pembelajaran tatap muka perdana, dan ada 9 sekolah SD. Jadi kesemuanya ini terletak di kelurahan yang
itu tadi saya bilang berada di bagian pelosok Kota Palopo dan tidak dan diyakini tidak menimbulkan mobilitas yang tinggi ketika terjadi sekolah tatap muka. Begitu sementara. Ya, rekan Arwin, menarik terkait dibukanya sekolah untuk pembelajaran tatap muka di 9 SD dan 3 SMP. Bisa Ya. jelaskan Arwin, sekarang untuk Kota Palopo sendiri PPKM sudah di level berapa, rekan Arwin? Beberapa hari yang lalu Satgas COVID-19 Kota Palopo kembali memperpanjang PPKM level 3. Itu berdasarkan surat edaran yang diterbitkan oleh Satgas COVID sendiri. Seperti itu. Terkait zona sendiri, apakah masih zona oranye atau seperti apa, rekan Arwin? Update terbaru, update terakhir ya masih zona oranye, namun diperkirakan akan mengarah ke zona kuning mengingat angka COVID di Kota Palopo ini perlahan terus mengalami penurunan. Berikut Ya, rekan ada Arwin, mungkin rekan Arwin, mungkin terkait bagaimana situasi di 9 SD dan 3 SMP ini. Apakah 100% siswa yang berada di sana masuk untuk PTM atau seperti apa, rekan Arwin? biasa. Jadi dari 12 sekolah yang melaksanakan tatap muka ini 100% masuk dengan memperhatikan kapasitas kelas dan jumlah siswa. Kemudian tentunya melaksanakan protokol kesehatan ketat seperti mulai dari penyemprotan disinfektan sebelum pembelajaran, kemudian siswa juga diwajibkan menggunakan masker selama proses pembelajaran, kemudian wajib mencuci tangan dan menjaga jarak. Mengapa 100% siswa yang hadir atau yang masuk sekolah? Karena mengingat dari sekolah yang melaksanakan pembelajaran tatap muka perdana ini, itu jumlah siswanya tidak terlalu besar. Bisa dibilang jumlah siswanya itu kecil, jadi potensi untuk menimbulkan kerumunan itu sedikit. Iya, rekan Arwin. Terkait pembelajaran tatap muka perdana ini, apakah Pemkot Palopo sendiri akan memberlakukan hal yang sama di beberapa sekolah, utamanya di SD atau daerah yang kemudian sudah kuning atau hijau zonanya, baik kecamatan dan kelurahan atau desa, rekan Arwin? Jadi 12 sekolah ini sebagai sekolah awal ya. Kemudian sekolah-sekolah lainnya tetap akan dilaksanakan pembelajaran tatap muka mulai dari SD, SMP dan SMA, dan informasinya itu akan dibahas sore ini bersama dengan dari pemerintah kota bersama dengan forum komunikasi pimpinan daerah. Jadi keputusannya akan diumumkan sore ini, rekan Fadli dan Tribuners. Ya, ada wawancara, rekan Arwin. Berikut ada wawancara saya dengan Bapak Wali Kota HM Judas Amir saat melakukan peninjauan di sekolah pada saat sekolah tatap muka hari ini, pagi ini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah, patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berada di Kelurahan Sumarambu, Kecamatan Teluanua. Ini ada kaitannya dengan rencana beberapa hari yang lalu. Hari ini kita wujudkan bahwa di sekolah yang ada di sini, baik SMP maupun SD, itu kami izinkan untuk tatap muka, belajar tatap muka. Dengan ketentuan harus mengikuti petunjuk teknis baik yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah
Kota Palopo. Alhamdulillah kami sudah datangi semua, dan insya Allah sepertinya mereka sudah siap. Tinggal bagaimana mempertahankan. Nah, untuk mempertahankan ini saya sudah amanahkan kepada seluruh guru kelas, guru yang mengajar, supaya sebelum anak-anak keluar dari kelas sesudah belajar, itu dihimbau. Yang pertama, mereka harus keluar dari sekolah sampai di rumah. Dan setelah sampai di rumah, kita juga titip harapan kepada anak-anak kita, supaya bisa menyebatani keinginan kita juga, keinginan pemerintah kepada orang tuanya, supaya mungkin ini lebih menusuk perasaan orang tua. Kalau anaknya nasihati, jangan tinggalkan rumah bapak kalau tidak pakai masker. Dan ini saya amanahkan kepada anak-anak itu. Mudah-mudahan kita lihat beberapa hari ke depan, barangkali ini bisa berjalan baik. Di Kota Palopo ini kita baru beberapa sekolah kita inginkan hari ini, izinkan hari ini untuk belajar tatap muka dengan peraturan yang seperti apa yang saya sudah sampaikan tadi. Kita berharap mudah-mudahan ini berjalan baik, dan upaya-upaya kita di Kota Palopo untuk menghindari klaster-klaster baru, menutup kemungkinannya menurut ukuran manusia untuk terjadinya klaster baru ini, kita betul-betul melaksanakan secara baik. Saya sudah amanahkan kepada seluruh guru, seluruh Tribuners, itu tadi penyampaian dari Bapak Wali Kota usai melakukan peninjauan di beberapa sekolah yang sudah melaksanakan pembelajaran tatap muka. Beberapa poin yang beliau sampaikan bahwa pembelajaran tatap muka ini dilakukan dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan, mulai dari penyemprotan disinfektan, kemudian mewajibkan siswa menggunakan masker selama proses pembelajaran, kemudian wajib mencuci tangan, kemudian menjaga jarak, dan juga siswa diminta ketika pulang sekolah agar tidak singgah atau tidak singgah di tempat-tempat lain, namun langsung pulang menuju ke rumah masing-masing. Kemudian juga pelaksanaan PTM ini tetap memperhatikan kapasitas kelas dengan jumlah siswa yang ada. Kemudian saudara Fadli dan Tribuners, saya ingin melaporkan juga kasus COVID di Kota Palopo saat ini terus mengalami penurunan. Per hari ini ada 52 kasus aktif, di mana ada 32 orang dirawat di rumah sakit, kemudian 1 orang dirawat di Hotel Duta COVID, yaitu Hotel Kamanrek Palopo, kemudian ada 22 orang yang tengah menjalani isolasi mandiri. Demikian, Fadli. Ya, terima kasih laporan dari Arwin, langsung dari Kota Palopo. Tetap jaga kesehatan rekan Arwin. Selamat Ya, menjalankan aktivitas kembali. Terima kasih. Ya, Tribuners, itulah laporan 2 reporter kami di Makassar dan Kota Palopo. Nantikan kami besok di jam yang sama. Tetap jaga protokol kesehatan, ingat 3M. Memakai masker, jaga jarak, dan menjauhi kerumunan. Saya Muhammad Fadli undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.